asal kata dari sukunya itu sendiri. Nama sukunya itu kan Orchidaceae ya. Iya. Asal katanya itu orkis. Orkis itu mirip testikel. Testikel tahu ya, Mpok? Testis. Punya Kang Tatang. Jadi mirip itu gitu, morfologi atau apa istilahnya? Itu asal katanya itu sebenarnya. Orchid itu udah Orkis, orkis itu artinya itu testikel itu. Jadi karena dia punya bob yang bulat-bulat gitu. Baru tahu nih. Baik, Baraya, kita ketemu lagi di podcastnya Tukang Kebon. Warta untuk Baraya. Nah, kali ini telah hadir di tengah-tengah kami seorang praktisi konservasi Uni Destri. Waktu itu kita sempat mengundang Uni. Sekarang kita ketemu lagi, tapi pembahasannya tentunya yang berbeda. Iya, betul. Gitu ya. Kalau Uni ini sebenarnya di bagian apa dia saat ini? Saya nggak langsung nanya ke Uninya dah. Gosipin di depan. Di depan. Kan yang seperti Baraya sudah saksikan di episode sebelumnya, Uni Destri ini salah satu peneliti ya di kebun raya yang concern terhadap konservasi. Jadi kita tanya-tanya selama ini yang sudah dikerjakan Uni itu untuk konservasi tumbuhan jenis apa sih? Iya. Nanti mungkin akan berkembang ya bahasannya, Kang Tatang. Pasti Baraya juga penasaran deh. Iya. Bangga Uni dijawab aja. Yang sudah dikerjakan apa aja? Kalau yang konservasi secara utuh, saya ada ngerjain anggrek, tapi kalau konservasi itu kan harus selesai ya. Jadi enggak cuma kita tanam, kita pelihara, tapi harus ada usaha pengembangbiakan, pelestariannya juga harus ada. Nah, kalau anggrek itu ada, tapi belum terlalu banyak karena laboratorium kita itu masih belum optimal. Tapi keberhasilan udah ada, tapi belum banyak kalau dibandingkan dengan lab di tempat yang lain gitu. Anggrek kan salah satu komoditas tanaman hias yang ngehits di antara ibu-ibu paling diminati ya. sama ibu-ibu. Kalangan atas banyak nih yang suka bunga anggrek, pasti Baraya juga tahu. Boleh dong Uni diceritakan, karena kan seperti yang kita ketahui anggrek juga banyak yang status konservasinya dilindungi ya. Jadi sebetulnya ada cara atau prosedur yang harus dilalui kalau kita pengen mengkoleksi anggrek. Mungkin bisa diceritain ke Baraya. Dan kenapa anggrek jadi harus dilindungi? Nggak bebas gitu kalau misalnya mau ambil yang liar di hutan. Nggak sembarangan bisa ambil gitu aja Baraya. Jadi ada prosedur ya yang harus dipenuhi. Ya memang anggrek ini bisa dibilang istimewa untuk perlakuan seperti itu. Tapi dia memang sudah diminati orang dari berabad-abad yang lalu. Dari tahun 1800-an itu orang sudah tertarik sama anggrek. Kalau di Eropa itu mereka sudah melakukan persilangan-persilangan itu sudah dilakukan sama mereka. Dia lihat potensi, karena anggrek ini beberapa diantaranya kan selain daripada memang bunganya yang unik, bagus, terus warna-warni. Iya, cantik. Mereka tuh beberapa diantaranya itu tahan lama. Berbunganya maksudnya. Mekarnya lama. Mekarnya lama ya. Walaupun ada yang mekar setengah hari juga ada. Ada. Tapi yang mekar sampai 3 bulan juga ada. Itulah yang kemudian jadi daya tarik orang-orang kayak hortikulturis itu, mereka silang, mereka apa gitu kan. Jadi dari awal-awal anggrek itu populer pun orang sudah tertarik untuk menjadikan dia sebagai tanaman yang akan dimuliakan gitu, yang akan disilang-silang, dihibridisasi. Berarti yang sudah banyak di pasaran itu kan bunganya besar-besar ya Uni ya. Kalau lihat spesies asli ya seperti di belakang teh. Ada ya. Fitri kan? Ini FPW gitu. Kan bunganya kecil-kecil gitu ya. Nah, gimana tuh Uni? Punya handphone. Anggrek itu monokotil, ada dikotil, ada monokotil ya, itu pelajaran standar anak SD.
Untuk monokotil sepertinya anggrek ini yang paling besar sukunya. Jadi anggrek itu Orchidaceae satu suku itu mungkin jenisnya adalah sampai 25.000 lebih. Wow. 25.000 jenis itu semua ada di Indonesia atau termasuk Nggak ada. Di Indonesia tuh kalau menurut salah satu literatur itu mungkin ada sekitar 5.000 jenis ada di Indonesia. Ya, nah kalau pusat endemiknya itu di Kalimantan, Papua mungkin ya. Dan uniknya juga di Papua. Kalau di Sumatera, Jawa agak mirip-mirip. Yang itu salah satunya kali ya Umi ya, yang anggrek hitam itu ya Umi ya? Ya, itu Kalimantan. Terkenalnya dari Kalimantan. Tapi menurut datanya dari Sumatera juga ada. Nah, anggrek yang 25.000 ini itu tuh variasinya sangat tinggi. Mulai dari variasi bentuk bunga, variasi ukuran bunga, variasi warna, lama mekar, ukuran tanaman. Nah, ke arah sini ada hobiis. Jadi bukan cuma sekedar ibu-ibu pejabat, ibu-ibu sosialita, bukan, tapi ada hobiis yang dia mengoleksi anggrek apa saja, termasuk yang bunganya ya? itu, yang bunganya itu kecil, malah kita kadang-kadang ngelihatnya tuh harus gini banget gitu loh. Tapi semuanya hibrid ya, Uni. Anggrek alam ada. Yang misalkan ya, anggrek alam boleh di koleksi sembarangan gitu. Harusnya ada. Sebenarnya itu tuh kayak gimana ya, ngejawabnya saya tuh agak rada nggak enak sih sebenarnya ya. Soalnya katanya nggak boleh ya. Pengalaman saya nih sebagai peneliti pernah mengajuin surat untuk eksplorasi penelitian anggrek. Untungnya nggak didanain, nggak jadi didanain. Karena sampai sekarang saya nggak tahu kabar surat itu. Izinnya nggak turun gitu, Nggak tidak turun, mendapatkan padahal izin. itu dari rekomendasikan dari scientific authority yang di pusat penelitian biologi, bahwa anggrek yang ada di daftar saya itu tuh yang harus dihati-hatikan dan atau mungkin nggak boleh diambil, mungkin cuma satu jenis. Waktu itu saya memang memasukkan marga Paphiopedilum. Paphiopedilum kan memang sangat dilindungi ya, rata-rata semuanya udah masuk IUCN dengan status tuh mulai dari endanger gitu. Vulnerable adalah satu-satu endanger ke atas itu. Dilindungi. Nah, yang menjadi alasan dilindungi itu sebetulnya karena apa Uni? Karena kan pasti orang awam yang menyaksikan podcast kita baru tahu nih, oh ternyata anggrek itu dilindungi. Nah, kenapa sih sampai negara itu mengeluarkan peraturan perlindungan untuk anggrek? Populasinya menurun. Populasinya menurun. Populasi menurun ini kan disebabkan oleh antara lain itu pengambilan, over harvesting, over collecting. Itu kan dilakukan banyak yang ilegal. Jadi banyak pencurian ya Baraya di hutan-hutan untuk jenis-jenis anggrek sehingga populasinya atau mungkin sedikit, ada kerusakan, kebakaran hutan. Kerusakan ya. juga. Jadi bisa jadi ancaman. Pertumbuhan populasi berarti akan beresiko dengan berkurangnya kawasan hijau, karena orang butuh tempat tinggal, orang butuh apa, otomatis kan yang namanya alam akan terdesak. Orang lebih banyak, kebutuhan ke hutan mungkin juga akan lebih banyak. Sementara kita tuh kan pada dasarnya kan orang kampung lagi tuh kan mainnya ke hutan aslinya kan. Iya, senang main di hutan. Kan? Kita bergantung hidup tuh kepada hutan gitu. Betul. Nah, semakin banyak orang masuk ke hutan, otomatis dia akan terganggu. Sementara kan beberapa anggrek ini membutuhkan spesifik habitat. Karena anggrek, apalagi anggrek tanah kayak Paphiopedilum itu kan membutuhkan kerjasama, simbiosis dengan jamur untuk berkecambah. Nah, ketika kondisi tanah rusak, ini ada ibu ahli tanah, pasti jamurnya juga berubah. Iya, betul. Jadi Uni sebenarnya tadi dari habitatnya anggrek itu dia ada yang anggrek tanah atau terestrial ya. Ada juga yang epifit yang kayak nempel nih Baraya ada di belakang kita, terus contoh anggrek epifit. Kalau dulu anggrek yang Nanti saprop kita itu tuh? ambil gambar. Oh, ada. Anggrek yang di Ya, istilahnya tuh sekarang heteromikontropik apa gitu ya. Pokoknya dia tuh cuma mengandalkan nutrisi dari serasah. Serasa tuh. Dari daun-daun yang sudah membusuk gitu. Nah, itu biasanya kalau di sini nih dulu suka di dekat kompos karena dan warnanya cenderung gak hijau ya. Dia nggak ada klorofil. Nggak ada klorofil kan ya. Jadi dia memang memakan makanan yang sudah jadi itu dari serasa itu. Jadi Baraya ternyata habitat anggrek itu ada yang anggrek tanah,
istilahnya apa, terestrial ya Uni ya. Ada yang epipit berarti nempel tuh di tumbuhan lain. Tapi tidak merugikan ya Uni ya, menempel ya. Enggak merugikan secara nutrisi, Secara cuma nutrisi. kadang-kadang kalau dia terlalu banyak dia jadi beban. Oh, jadi beban. Kemudian ada satu tadi anggrek yang tumbuhnya di sampah ya. Ya itu Ya, saya istilahnya dari Uni yang tahu lah. Saya susah juga. serasa. Oh, serasa. Serasa itu apa sih? Daun-daunan yang udah busuk Daun-daun lapuk ya? yang daun-daun yang di lantai hutan Lantai yang sudah hutan. membusuk yang mengalami dekomposisi secara alami dekomposisi itu. secara alami. Malah bagus sebenarnya Mi ya katanya. Humus kan. Ya itu. Komposnya ya, iya. Oh, dikirain sampahnya kayak sampah habis buangan makan gitu. Enggak, kan dia butuh jamur yang tadi itu mikoriza. Sepertinya di tempat yang seperti itu kan nggak ada ya. Ada bukan jamur mikoriza. Pokoknya macam-macam sih jamurnya. Beda anggrek beda lagi jenis jamurnya. Spesifik jadi untuk Spesifik. simbiosisnya Baraya. Terus, Unik. terus tadi Uni sempat menyampaikan IUCN. Saya yakin kan Baraya mungkin apa sih Awam. IUCN, awam gitu. Sedikit aja Uni cerita tentang itu gitu. IUCN itu apa sih? IUCN itu apa ya? Jadi itu tuh seperti komisi, dia tuh yang menilai status tumbuhan itu di alam. Nanti apa Bu? Si Empok tuh bisa ngebenerin. Dia lebih ahli dari saya. Kayaknya kita perlu bahasan khusus. Oh, Untuk masa. itu. Oh ya, sorry. Tapi Oh. secara umumnya IUCN itu mengeluarkan sistem penilaian ya Bu ya. Jadi nanti udah ketahuan kalau misalnya anggrek hitam statusnya apakah dia terancam. Langka atau apa gitu. Oh, metode asesmen populasinya. Jadi ada yang berdasarkan memang studi ke lapangan, ada yang studi literatur. Nanti berdasarkan itu nanti ada ininya, nanti ada publikasinya mengenai suatu spesies itu. Nah nanti dari situ bisa dia kategorikan nanti kemana. Nah, ini harus ada topik khusus ya, bener kata Po Anggun ya. Oke, kita kembali lagi ke anggrek. Ini sangat unik dan sangat diminati oleh ibu-ibu ya. Bukan hanya ibu-ibu, kayaknya kalau muda juga seneng ya. Dilihat Ya, itu. terutama yang kolektor tadi. Yang kolektor tadi. Nah, kan kalau lihat bunga anggrek dengan bunga yang biasa ya, kan kita bisa membedakan, oh ini kayak seperti ini kelopaknya udah tahu lah gitu rumus. Tapi kalau anggrek itu beda ya, ini ya. Bunganya yang mana sebetulnya Uni? Jadi Apakah yang kita lihat berwarna itu bunga atau itu udah bunganya. oh itu udah bunganya? Itu udah bunganya. Kalau anggrek itu kan antara kelopak dengan mahkota kan sama. Oh. Jadi dia adanya tepal, bukan. Jadi enggak. Tapi kalau misalnya kita mau mendeskripsi satu-satu, tetap kita sebut mana yang sepal, mana yang petal gitu kan. Mana yang kelopak, mana yang mana yang corolla gitu, mana yang kelopak, mana yang mahkota bunga gitu. Nah, itu tetap bisa dibedakan. Tapi kalau misalnya yang udah kelihatan bunga ya itu bunganya gitu. Tapi yang menarik dari anggrek itu kan organ jantan betinanya itu. Gimana tuh Uni? Itu kan sudah bergabung membentuk satu organ. Jadi dia itu monandre atau satu. Jadi bisa stamen dengan anter sendirinya. itu satu. Jadi kalau misalnya kita lihat bunga lili nih, kan ada anternya tuh yang panjang-panjang di pinggiran gitu. Taruhlah clivia. Anter itu di apa? sini. Putik atau apa? Anter itu sari, Benang kepala sari. kepala Oh, sari. kepala sari. Jadi Nah. anter itu kepala sari. Nah, itu kan sendiri-sendiri tuh yang kuning-kuning. Nah, ini yang jantannya berarti. Nah, yang nanti ada di tengahnya satu putiknya gitu kan. Nah, kalau anggrek itu dia udah bersatu tuh. Dalam hati. Udah bikin satu organ namanya kolum. Nah, nanti di situ tuh udah ada anternya. Di bawah anter tuh nanti ada stigmanya. Jadi kalau ngawininnya itu ya kalau mau kawinnya selfing ya udah ke situ. Nikah sendiri. Dia bisa selfing, bisa. Beberapa anggrek tuh sangat self compatible walaupun itu nggak bagus ya. Nah, ini itu berarti perbanyakannya itu berarti bisa berapa Jenis. berapa Metode ya. Berapa metode nih? Perbanyakan. Untuk anggrek bisa apa memperbanyak aja. tanaman Kan tadi ada yang dibilang hibrid. Nah, hibrid itu gitu. Kalau hibrid berarti harus disilang. kalau hibrid itu Silangan, silangan ya, Ada Baraya. silang Jadi dan- bukan yang asli dari hutan ya. Atau di Mau- hutan juga ada silangan. Jadi kalau misalnya hibrid aslinya pasti dari hutan. Oh, aslinya dari hutan. Induknya dari hutan. Induknya dari hutan. Berarti dia bisa vegetatif dan alami vegetatif. Kalau di hibrid harus generatif. generatif. Kalau hibrid harus generatif. Kalau pada anggrek ya, kata nama lain kayaknya juga begitu sih. Cuma kayaknya ada tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah kayaknya yang vegetatif pun bisa melakukan silang. Kalau ini kan tumbuhan tingkat tinggi nih. Bisa Jadi pakai biji nggak sih Uni?
Ada bijinya kan? Ada bijinya juga. Ya generatif Biji. tadi. Iya. Kalau vegetatif kan yang saya tahu kultur jaringan ya. Teh. Teh. Tek. Pemisahan. Kultur jaringan itu ada yang vegetatif, ada yang Ada yang generatif. generatif. Oh. Tergantung ininya, tergantung apa yang dikultur. Oh, gitu. Cuma kita kalau di anggrek itu bukan kultur jaringan sih sebenarnya, lebih kepada in vitro lah ya. In vitro ya Bu ya, Empok ya. bedanya apa in vitro keren? Ayo dong Po, ngomong Po. Kalau Kalau apa Pak? In vitro itu dalam botol, pakai botol. Steril dalam botol di- gitu. Jadi apa istilahnya, medianya harus steril gitu ya. Steril, kondisinya harus Dan steril. spesifik ya. Heeh. Karena kan anggrek itu bijinya kayak tepung. Jadi nggak kayak apa ya? Biji rambutan misalnya gitu Besar kan. Bisa kelihatan. Biji rambutan itu kan Bulat satu kelihatan. ada sebesar apa gitu kan, sebesar ini misalnya kan. Itu kan embrionya kecil. Embrionya kecil kan, bukan yang besar itu kan, di tengah-tengahnya itu ada embrionya kan. Nah, yang besarnya itu cadangan makanan. Jadi kalau misalnya dia berkecambah, dia masih bisa makan dari cadangan makannya itu. Cadangan makan. Oh. Anggrek itu dengan biji yang seperti tepung, dia nggak punya. Dia nggak punya cadangan makanan. Jadi kalau di alam dia dibantu sama jamur, nanti dia kerjasama sama jamur. Kalau in vitro berarti Kalau dari in media vitro, tadi. nah dia dibantu sama media itu, sama agar itu sebagai sumber gulanya. Oh, gitu. Terus kalau dari ininya unik dari perawakannya itu, isang habitus ya berarti ya. Nah, Kalau saya tuh lihat ada yang jendol-jendol kayak gitu ya anggrek itu, yang bulb itu ya apa istilahnya? iya Ya, kalau lihat sebenarnya kayak itu tuh asal kata dari sukunya itu sendiri. Nama sukunya itu kan Orchidaceae. iya. Asal katanya itu orkis. Orkis itu mirip testikel. Testikel tahu ya, Mpok? Apa tuh? Testis. Orkis, orkis itu artinya itu testikel itu. Jadi karena dia punya bob yang bulat-bulat gitu. Baru tahu nih. Baru tahu ternyata cara ngenamain tanaman tuh bisa ngelihat dari morfologi Morfologinya. yang umum diketahui. Itu tuh masuknya batang atau apa sih? Batang. Itu tuh batang sebenarnya. Oh, jadi yang tadi yang jendol kayak itu batang gitu ya. Oh, Itu iya ada Bang. fungsinya buat apa? Batang iya, sebagai cadangan makanan iya. Jadi Bukan oh iya. Jadi yang bulat itu cadangan makanan ya. Batang plus cadangan makanan. Jadi Kayak- hanya bentuknya aja yang kayak menyerupai, unta kan, fungsinya unta yang beda. gede. Jadi itu cara dia bertahan di musim kemarau. Oh, iya iya iya. Kan anggrek-anggrek epifit itu agak tahan kalau musim kemarau. Dia punya Iya, air betul. itu, Hmm. punya cadangan Makanya makanan. dia di kuat ya situ. bunganya sampai berbulan-bulan juga karena cadangan makanannya juga mungkin karena ada di itu sini, ya. Terus ini kalau anggrek itu kan kalau kita merawat anggrek itu lebih sulit yang masih yang anggrek epipit apa yang anggrek yang tanah gitu. Kalau saya sih lebih suka bilang yang susah itu anggrek tanah ya. Oh, anggrek justru anggrek tanah yang susah ya. Oh. Karena ada hal-hal spesifik yang Anggrek, tanahnya itu anggrek ya harus epifit memenuhi syarat. itu menurut saya lebih gampang tuh kenapa coba? Jadi ambil anggreknya, taruh di medianya, bisa lempengan pakis, bisa kayu. Nanti kayu bisa kita pakein lumut kayak gini. Nih, kasih lumut kayak gini. Bisa. Nanti bisa akarnya jangan terlalu ditutup, diiketin. Yang penting air cukup. Dia akan baik-baik aja. Kalau itu penyiramannya harus tiap hari berarti. Tergantung musim. Kalau kemarau siram tiap hari. Pagi, sore. Siram tiap sore. Oh, Tiap sore udah cukup. Oh, sore aja gitu ya. Sore, nanti kan malam itu kan dia dingin ya. Terus pagi, jadi air itu bertahan dia. Jadi pagi-pagi tanaman tuh masih segar dan itu cukup untuk dia melewati hari. Nanti sore disiram lagi. Kalau kemarau, kalau misalnya musim hujan mas saya juga jarang-jarang siram kalau anggrek. Terus rajin ya, Teh ya. Iya, jadi Harus rajin. kalau orang Sunda bilang mah enteng bangga ya. Enteng-enteng bangga. Ngurus anggrek. Makanya banyak yang suka tapi ternyata nggak semua orang bisa memeliharanya. Makanya jadi permintaan banyak, ngurus nggak bisa, jadi pengen ngambil lagi mungkin gitu ya, salah satu Mungkin juga. alasannya kenapa populasi anggrek jadi terancam.